Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Pelantarang Muda dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini menyambung dengan segmen yang akan kita buat dalam menyambut tahun politik 2024, yaitu kita akan mewawancarai seluruh partai politik yang ada di Sumatera Barat, terkhususnya untuk kawasan Bukit Tinggi Agam, guna mencari tahu gagasan, pikiran apa yang ditawarkan oleh partai politik kepada masing-masing, kepada masyarakat selaku pemilih pada pemilu 2024. Dan pada kesempatan kali ini, untuk episode pertama ini kita sudah kedatangan Bapak Yandril Esos selaku Ketua Umum dari Partai Keadilan Sejahtera. Sejahtera Partai PKS di Kabupaten Agam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebelum itu Pak, diperkenalkan diri dulu Pak kepada pemirsa supaya tahu background sekarang. Baik, langsung saja. Kalau nama Yandril, sehari-hari di Partai PKS, tapi tidak ketua. Ya. Kalau ketua dulu periode 2002 sampai 2004, kemudian setelah 2004 berganti ke yang lain, sampai 2009 kembali lagi jadi ketua. Karena 2004-2009 itu terpilih jadi ketua DPRD. Jadi di kebijakan PKS waktu itu, bagi yang pejabat publik, yang jabatan-jabatan strategis, tidak boleh menjabat di partai, jadi sebagai anggota biasa. Jadi 2009 setelah tidak ketua DPRD lagi, diamanahkan lagi untuk ketua DPD PKS Kabupaten Agam. Kalau sekarang di DPD PKS sebagai membantu adik-adik di bidang kaderisasi, itu posisinya. Kalau aktivitas sehari-hari sekarang sedang membina SDIT Generasi Rabani di Balai Kurah. Baru kita buka 2 tahun ini, yang sudah jalan efektif itu 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun. Sudah menerima 2 kali angkatan murid ya, kelas 1 dan kelas 2 kan. Sekarang lagi sedang giat-giat membangun menyiapkan sekolah ya, itu kan, membangun generasi kan, itu sekaligus membangun fisiknya gitu kan, termasuk membangun SDM-nya gitu. Ya. Nah itu. Oke Pak, kembali ke topik bahasan kita Pak. Jadi kalau misalnya kita berkaca kepada pemilu 2019, ya, kami selaku generasi muda Pak kan banyak merasa bahwa pemilih pada tahun itu tidak memilih partai atau tidak memilih caleg berdasarkan ide dan gagasan, tapi lebih kepada suka atau tidak suka. Terkhususnya di Sumatera Barat ini misalnya, kalau saya lihat kan Partai PKS salah satu partai yang diuntungkan pada tahun 2019 karena partai yang disukai oleh masyarakat. Sedangkan partai-partai lain seperti misalnya Partai PDIP, Partai PSI, Partai PKB dan lain sebagainya, itu kadang masyarakat tidak tahu apa salah mereka, apa kekurangan mereka, apa ide mereka, sehingga ditolak saja begitu Pak kan, tanpa mencari tahu. Lalu Bapak selaku orang yang telah lama berkecimpung di dunia politik ini, bagaimana Bapak melihat peta politik di Sumatera Barat ini? Apakah PKS merasa diuntungkan dengan suka atau tidak suka ini, atau sebenarnya PKS ingin menawarkan politik dengan gagasan? Ya, kalau di PKS itu sebenarnya cuma mungkin edukasi mungkin yang kurang ya, edukasi baik media maupun dari partai politik secara umum lah. Di PKS itu sudah lengkap semuanya. Kalau gagasannya sudah ada platform PKS kan, mulai dari rencana jangka pendek sampai jangka panjangnya. Bahkan rencana 25 tahun ke depan sudah dirancang.
oleh PKS. Nah, cuma yang kelemahan itu mungkin edukasi pendidikan politik yang lemah, sehingga tidak tahu masyarakat secara massal kan apa gagasan yang ada di PKS kan. Dan sebenarnya kalau kita ukur semua partai politik, mungkin lebih parah lagi, banyak partai politik yang tidak punya gagasan yang jelas kan. Mereka lebih mementingkan isu-isu sesaat, misalnya isu saat mau pemilu, rakyat sedang susah, ya mungkin disitulah politik transaksional berjalan kan. Transaksi apa yang saya dapatkan dari majunya si Fulan ini gitu. Nah, kalau ada yang dia dapatkan, baru dia memilih kan, gitu. Nah, tapi tidak nanya gagasannya, apa idenya, apa rencananya setelah nanti duduk di legislatif gitu kan. Nah, sebenarnya memang kita harapkan dari tahun ke tahun itu ada perubahan ya, karena memang kita sadar bahwa demokrasi kita ini kan masih awal ya, awal kan. Walaupun ada sistem pemilihan selama ini, tapi kan tidak di proses edukasinya tidak berjalan dengan baik ya. Nah, tapi kalau diharapkan dengan setelah reformasi, memang itu yang diharapkan, edukasi atau pendidikan politik itu berlangsung, walaupun banyak juga partai politik yang tidak menjalankan pendidikan politik baik ke anggotanya maupun ke masyarakat. Nah, memang sebaiknya salah satu peran lembaga pendidikan perguruan tinggi kita harapkan memang ya bisa menjadi katalisator kan, sebagai penghubung lah ya, memberikan edukasi ke masyarakat agar pemilih ini cerdas kan, dan dia memilih dengan wawasan, dengan argumentasi, dengan melihat kepada integritas, melihat kepada bagaimana ide-ide dari seorang calon pemimpin atau calon anggota wakil masyarakat. Tadi kan Bapak sempat menyinggung soal edukasi. Artinya dalam menyampaikan gagasan perlu ada edukasi masyarakat supaya bisa memahami gagasan tersebut. Jadi selama ini sepanjang periode Bapak bergabung di PKS, artinya kan dari tahun 2004 sebelum dari 1998 dari tahun 98 sampai dengan hari ini, dalam proses edukasi masyarakat ini bagaimana bentuknya? Apakah yang teredukasi itu masyarakat yang bergabung dengan sebagai kader PKS, atau misalnya masyarakat tidak tergabung juga mendapatkan edukasi soal gagasan-gagasan politik ini? Ya, itu soal prioritas saja kan. Kalau tentu kewajiban utama PKS, orang yang bergabung ke PKS itulah kewajiban bagi sebuah partai politik. Sama hal juga dengan partai yang lain. Partai yang lain juga kewajibannya lah sebenarnya memberikan edukasi ke pemilihnya atau pada anggotanya yang bergabung kan. Karena yang lebih nyata itu kan orang yang menyatakan diri bergabung atau memiliki kartu anggota, barulah ada hak dan kewajiban. Kewajiban dari partai adalah memberikan edukasi. Kalau itu ada berjalan edukasi seperti itu, walaupun kita akui tidak simultan ya, tidak secara kontinu kan. Ya memang banyak faktor juga ya, faktor mungkin masalah kemampuan finansial partai ya untuk melakukan itu, karena asumsi publik itu kan kalau partai yang melakukan kegiatan semuanya sudah diharapkan di situ kan, ongkosnya, transportasinya, makannya, segala macam kan. Nah, kadang-kadang tidak semua partai yang punya kemampuan finansial yang cukup untuk itu, sehingga kadang-kadang melakukan pendidikan itu terbatas mengingat kondisi kondisional ya. Tapi kalau partai-partai yang ada anggota dewannya, itu cukup terbantu juga, karena nanti ada reses, ada kunjungan kerja dari anggota dewan. Nah, itu bisa kita kita bantu para konstituen kita untuk mengedukasinya. Nah, tapi itu kan juga paling-paling ada periodisasinya kan, misalnya sekali dalam setahun 3 kali gitu kan. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan untuk mengedukasi anggota yang bergabung dengan PKS. Tapi kalau masyarakat luas, memang ada program rekrutmen
Nah di program itu nanti ada, kalau di PKS itu ada training orientasi partai kan, TOP. Training orientasi partai itu mengundang masyarakat, kemudian ada pengenalan PKS, kemudian ada pengenalan program PKS, visi misi dan yang lainnya ke masyarakat. Nah itu ada tuh, TOP namanya kan. Anggota yang lah bergabung di PKS nanti ada TRP namanya, taklim rutin partai. Nah kalau sekarang namanya UPA kan, unit pembinaan anggota. Di unit pembinaan anggota ini anggota-anggota yang bergabung itu nanti dikelompokkan, lalu ada pembinaan. Pembinaan itu menyangkut aspek kemasyarakatan, aspek kenegaraan, termasuk juga pengenalan masalah undang-undang, masalah aturan-aturan kan, termasuk juga aspek keagamaannya, pembangunan sisi keagamaannya, mental ruhiyahnya kan. Kemudian ada 5 program salah itu, ada termasuk membangun jiwa kewirausahaan dari anggota dari PKS kan. Nah itu namanya taklim rutin partai, namanya kelompok-kelompok tadi kita kasih nama UPA kan, unit pembinaan anggota. Oh. Jadi kalau misalnya kita berbicara partai, kan artinya itu ada struktur, Pak. Kalau artinya mulai dari struktur pusat, struktur provinsi sampai kepada kabupaten dan ranting di masing-masing kecamatan. Kalau Bapak melihat sejauh ini, misalnya kita lihat saja dari PKS ya, peran dari masing-masing struktur ini, apakah masing-masing itu punya kekuasaan atau punya upaya tersendiri dalam merubah atau dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat, atau sebenarnya mereka seperti titik air yang turun, artinya semuanya itu gerakannya perintah-perintah instruksi gitu. Apa yang diperintahkan pusat begitu terus sampai ke daerah tanpa ada inovasi atau tanpa ada penyesuaian terhadap kondisi dari masing-masing masyarakat. Lalu Pak melihat sebenarnya partai adanya perwakilan partai politik itu sampai ke tingkat kabupaten itu sebenarnya dia punya fungsi tersendiri untuk masyarakat, atau hanya sebagai toa penyambung bahasanya itu ke bawah. Kalau program partai secara nasional tentu di pusat dirumuskan ya. Kalau untuk di tingkat wilayah provinsi nanti DPW yang merumuskan, DPD nanti kan di tingkat daerah. Memang ada yang kebijakan yang sifatnya dari atas sama gitu ya. Ada lagi kebijakan yang sifatnya lokal gitu ya, kondisional lah dengan kondisi di daerah itu masing-masing. Nah, seperti kita di contoh saja misalnya agam, kan? Nanti apa kebijakan di agam kan dibahas di struktur DPD, sekaligus juga melalui saluran anggota dewan yang ada di agam. Dari situ masuknya kan bagaimana mengakomodir kebijakan-kebijakan atau kepentingan lokal. Karena pintu masuk partai itu kan, makanya memang partai itu setiap 5 tahun itu dia ada kontestasi itu agar dia memasukkan sebanyak mungkin anggotanya, sehingga anggota itu nanti akan menyuarakan aspirasi yang ada di lokal itu tadi kan, aspirasi anggota. Misalnya di agam apa kebutuhan agam kan, nanti tentu anggota dewan yang masuk melalui partai itulah yang salah satunya akan memperjuangkan kan, walaupun tidak otomatis 100% bisa terwujud ya, karena di dewan ini kan ada tarik menarik kepentingan juga kan, partai lain juga punya kepentingan, PKS juga punya kepentingan, kemudian pemerintah juga punya kepentingan kan. Nah itulah proses negosiasi terjadi, karena politik itu memang lebih banyak dari sisi negosiasi lah, karena semua orang juga punya kepentingan dan kita tidak bisa memaksakan semua kepentingan kita harus terlaksana. Itu tidak sesederhana lah ya, kecuali kalau kita punya suara mayoritas kan, dan setiap voting kita yang menang, itu bisa lah ya, tapi itu susah untuk terwujud. Ditambah dengan kondisi masyarakat juga harus jadi bahan pertimbangan. Kalau tadi Bapak ada sempat menyinggung kepentingan-kepentingan ya. Sebenarnya itu kalau bagi masyarakat awam kan kurang memahami kepentingan seperti apa yang Bapak maksud tentang.
Ya kalau kepentingan itu pasti menyangkut apa yang dibutuhkan. Ya. Nah, walaupun ada kesan kondisi negatif ya, seolah kepentingan itu kepentingan partai kan, tidak. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kan, itu yang makna kepentingan kan. Memang dia sangat relatif tuh. Misalnya kepentingan masyarakat agam bagaimana mereka terbebas dari kemiskinan ya kan. Ya. Nah itu kan kepentingan tuh. Nah kepentingan itu karena ada juga mungkin dari partai lain dia tidak terlalu hirau dengan masalah itu, dia mungkin lebih mendahulukan masalah yang lain kan, masalah apa misalnya. Nah nanti kan di situlah kan tarik menariknya kan, sama lah waktu saya di Dewan dulu tuh masalah alokasi anggaran pertanian gitu ya. Waktu itu awal-awal kita di Dewan tuh alokasi anggaran pertanian tuh 1, sekian lah ya kan. Kemudian kita meminta agar karena mayoritas masyarakat petani di Agam, kita minta anggarannya dinaikkan. Ya. Nah, kita minta naikkan sampai 4 atau 5. Itu sudah besar tuh, karena Pemda tuh gak kesulitan tuh untuk sampai 4 atau 5 tuh. Nah, ternyata bisanya cuma 2. Nah, ada kepentingan lain. Kepentingan dari dinas ini, dia ingin apa juga kan, masalah pendidikan, dinas ini masalah ekonomi, dinas ini ada lagi masalah perhubungan, ada lagi masalah kesehatan. Jadi tidak menarik anggaran lah gitu. Nah, jadi itu kan tidak hanya partai politik punya kepentingan, termasuk dinas juga punya kepentingan. Mereka ingin punya dapat porsi kue yang lebih kan. Ya. Nah, biasanya mereka juga masuk melalui anggota dewan, Pak tolong dibantu ini Pak, anggaran kita dinaikkan ya, Pak ini juga gitu. Nah, kadang ya faktor kedekatan, faktor ya bisa jadi kongkolingkong kan, sehingga akhirnya anggaran pertanian tadi tidak bisa diangkat lebih kan gitu ya. Soalnya kan awalnya kan kalau kebijakannya bagus pastilah masyarakatnya bisa meningkat kan. Tapi kalau kebijakannya, perencanaan dan kebijakannya tidak bagus, ya pasti apa yang dicita-citakan susah terwujud karena tidak didukung oleh infrastruktur, baik anggaran, baik kebijakan, baik regulasi gitu. Ya, kalau misalnya begini Pak, kan kalau kita berkaca kepada kelompok-kelompok Islam misalnya kan, tidak ada satupun kelompok Islam yang mengatakan saya tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semua mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan ternyata terjadi perbedaan dalam implementasi. Nah, begitupun saya melihat kepada partai politik. Kadang anak-anak muda itu yang sering bertanya kan, kenapa harus banyak partai politik misalnya itu. Kalau semuanya mengatasnamakan untuk masyarakat, ya, kenapa harus jadi banyak? Gitu. Lalu kalau dengan banyak ini, pertanyaan lagi, kenapa harus PKS yang mereka pilih? Misalnya begitu. Apa yang bisa membuat PKS ini berbeda dengan yang lain? Karena sama-sama untuk masyarakat semua. Gitu. Ya, memang kalau ya isu sama lah kan. Semua juga seperti itu. Ada yang isunya dia ingin membangun pendidikan kan. Dan kan tidak bisa disatukan juga. Ada muncul pendidikan ini yang mengarah ke tahfiz, ada pendidikan yang mengarah kepada umum kan, ada pendidikan yang mengarah mungkin spesifiknya kitab kan. Kalau tiba di pendidikan agama ya, kalau pendidikan umum ada lagi mereka ingin menonjolkan bahasa Inggris, ini ingin menonjolkan ilmu fisika gitu kan. Di sisi lain juga seperti itu, di sisi pendidikan juga seperti itu, di sisi ekonomi juga seperti itu, kan beragam kan, ekonomi orang juga beragam. Begitu juga kalau tipe di politik juga seperti itu terjadi. Mereka temanya memperjuangkan masyarakat, tapi dengan punya titik-titik tekan tertentu misalnya. Contoh sederhana misalnya kan, mungkin kalau PDIP dia temanya memperjuangkan bawang cilik. Lepas apakah terbukti atau enggak itu nanti kita lihat uji di lapangan kan. Isunya seperti itu kan. Nanti ada lagi misalnya partai, kalau dulu di teman dulu PSI kan, sosialis. Mereka ingin memperjuangkan masyarakat agar konsep-konsep sosialis bisa terterap di masyarakat. Kan. Mungkin ada partai Golkar misalnya. Golkar mungkin dia punya konsep sendiri tentang masyarakat. Ide itulah yang dia salurkan melalui partai Golkar kan. Kemudian P3 mungkin dia kental dengan isu agama kan, Islam, dia ingin menuju ke Islam sehingga dia buatlah lambang Ka'bah macam gitu kan.
terlepas apa terlaksana atau tidak kan nanti kan babnya lain lagi itu kan. Cuma kan banyak variabelnya, termasuk variabel figurnya apakah memang sesuai dengan nilai Islam, kemudian variabel partainya, kemudian variabel apa lagi kan, banyak faktor ya. Nah, begitu juga. Jadi sebenarnya keragaman itu satu yang biasa. Bagaimana keragaman juga Indonesia kan. Indonesia itu kan banyak. Kita semuanya tujuannya pasti Indonesia kan, NKRI. Tapi ternyata di dalamnya kan beragam sekali kan. Ada Ambon, ada Aceh, ada. Itu memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri gitu kan. Partai politik juga seperti itu. Memang ada suatu negara yang menyerapkan satu partai ada kan. Satu partai, tapi kalau dari sisi aspek demokrasi mengekang demokrasi. Orang punya ide, orang punya pemikiran, orang punya aspirasi tersendiri. Tidak bisa disalurkan satu partai saja. Maka undang-undang kita juga mengakomodir kan. Negara menjamin kebebasan berkumpul, berserikat. Mau tidak mau pasti terjadi. Paling nanti di jalan perjalanan baru terseleksi mana partai yang eksis, mana partai yang hanya asal berdiri, tidak jelas programnya, tidak jelas khidmat ke masyarakatnya, kemudian tidak jelas apanya kan, tidak terbukti janji-janjinya gitu. Nah itu yang terjadi nanti. Masyarakat lah yang menentukan siapa yang terbaik yang akan dipilih. Tapi itu masih belum banyak pertanyaan tadi Pak. Kenapa harus PKS di antara yang banyak gitu? Iya, sama dengan kalau sama aja pertanyaannya, kenapa harus Golkar di antara yang sebanyak ini partai? Kenapa harus PDIP di antara sekian banyak partai? Ya, itu karena memang masing-masing kita ini punya ide, punya gagasan. Gagasan itu berkumpul lah orang yang satu gagasan kan. Orang PDIP dia punya gagasan, dia punya ide, dia punya ideologi. Ideologi dia cocok di situ, dia gabung di situ. Orang PKB dia punya ide, punya gagasan mungkin karena dia adalah latar belakang NU, kemudian ide dan gagasannya sejalan. Nah, mereka ingin membangun negara ini dengan gagasannya tadi, masuk dia ke PKB. Kan? Gitu juga orang-orang yang mungkin sepola pikir dengan kawan-kawan di PKS, dia punya gagasan, punya ide, rasanya gagasan idenya cocok bisa di PKS, dibuat PKS. Kemudian nanti ada lagi seperti teman kita di Kelora, dia punya gagasan, dia rasanya tidak cocok dengan PKS, dia buat lagi satu kelompok lo gitu kan. Nah, itu biasa saja, tidak perlu dibaperin kalau istilah anak muda kan. Karena memang itu lah sunatullahnya tuh. Sama aja alam lah. Alam itu kan beragam-ragam tuh kan. Ada kelompok bambu aja di sini. Ada kelompok durian di sini, ada kelompok manggis di sini, kan. Dannya hidup di lingkungan dan kondisi yang cocok lah gitu kan. Kita manusia seperti itu. Zaman Rasulullah aja tidak bisa orang diseragamkan. Ada sih yang berbeda tuh kan. Para sahabat Nabi juga berbeda-beda kan. Ada yang keras otaknya, ada yang lunak, ada yang agak berjiwa muda gitu kan. Dan mereka kadang-kadang punya juga punya semangat yang berbeda-beda juga gitu ya. Nah, tapi memang mungkin karena bagusnya pembinaan sehingga mereka bisa disatukan dengan perbedaan itu. Gitu. Kita juga sebenarnya bisa karena ada isu-isu yang bisa disatukan. Misalnya isu kemiskinan, itu bisa semuanya bersatu. Isu apa lagi? Isu kemaslahatan, kemakmuran, itu bisa. Isu keadilan, semua orang pasti butuh keadilan. Semua orang pasti ingin tidak mengenyahkan kemiskinan. Semua orang ingin hidup lebih baik. Nanti isu-isu yang bisa disatukan. Maka pengikat kita ini salah satunya kebinekaan itu, keragaman itu ada diikat dengan isu-isu yang sama. Paling nanti cara yang sedikit berbeda. Menjawab kalau misalnya kita lihat hasil evaluasi dari pemilu sebelumnya kan. Menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada PKS. Ada yang mengatakan bahwa PKS itu salah satu orang yang harus bertanggung jawab akibat terjadinya perpecahan masyarakat kubu pasca Pilpres pada 2019. Dia mengatakan bahwa PKS itu adalah partai yang memanfaatkan atau yang mendapat keuntungan dari praktik politik identitas pada pemilu sebelumnya.
Tujuan ini bagaimana Bapak menyikapi tersebut? Apakah benar begitu atau bagaimana? Ya, kalau PKS itu kan bagian kecil saja. Kalau ada orang menggambar-gambarkan isu tentang PKS begini begitu, sebenarnya terlalu berlebihan ya. Nah, PKS itu kalau presentasi suaranya kan cuma berapa, 8% ya. Ya. Kalau 100% pemilih itu 8% kan seper 12 dari jumlah total pemilih, dan tidak terlalu signifikan kalau orang menyalahkan ke PKS atau dianggap PKS mengambil keuntungan, kecuali kalau PKS itu pemenang kan. Lalu bisa dikatakan dia mengambil keuntungan di situ kan. Dan PKS pun waktu 2019 sifatnya hanya sekedar mendukung kan. Waktu itu calon presiden adalah Prabowo dari Gerindra, kita mendukung karena para ulama merekomendasikan. Kita tentu menghormati para ulama. Nah, karena rekomendasi para ulama apa sih waktu itu ada musyawarah para ulama ya, Istimewa ulama kan, nah itu. Nah, lalu rekomendasi ke Prabowo kan. Karena dia dua kubu lah ya, ada Jokowi ada Prabowo kan. Dan kemudian ulama-ulama yang cukup dipercaya masyarakat lah, seperti Adi Hidayat, Abdul Somad, kemudian para ulama yang lainnya kan, mereka berijtima lalu bersepakat untuk mendukung Prabowo. Kita sebagai partai Islam, partai yang mayoritas adalah orang-orang yang ingin sejalan dengan para ulama, kita masuk di situ. Karena mungkin kalau kita berlawan dengan ulama, sementara kita mendeklar bahwa kita adalah partai yang Islam, partai yang sangat menghormati para ulama kan, mendengar kata-kata para orang berilmu. Lalu tiba-tiba kita menselisihi para ulama, berarti itu kan hanya slogan sih kan. Tapi kalau melihat kan dari dua partai pendukung pengusung Pilpres pada 2019 kemarin, mengapa tuduhan ini semakin kuat? Kan PKS satu-satunya partai yang tidak berrekonsiliasi. Artinya PKS bukan menjadi partai yang kemudian bergabung dengan pemerintah, tetap di luar. Ya, memang kalau dalam sebuah demokrasi itu biasa. Karena kalau kita bergabung semuanya, siapa yang mau? Kalau dalam demokrasi itu kan ada check and balances. Ya. Ada yang melakukan check, kontrol kan. Karena kalau tidak ada pemerintah yang mengontrolnya, itu yang namanya absolute power tend to corrupt. Kalau power itu lah absolut, tidak ada yang mengkoreksinya, korupsinya menjadi. Sekarang kan terbukti, buktinya karena koalisi pemerintah sekarang besar, korupsinya tidak ada salahnya. Malah ke KPK bisa digembosi, malah MK bisa dimasuki. Buktinya banyak hal tidak logis kan dalam pengesahan regulasi ya. Karena memang termasuk undang-undang Omnibus Law yang diperdebatkan sampai sekarang itu kan karena faktor koalisi besar. Koalisi besar tadi tidak ada yang melakukan balansisnya, tidak ada penyeimbangnya. Ada PKS satu kan tidak bisa maksimal, karena kalau di DPR RI itu kan ujung dari keputusan itu kan voting. Kalau koalisinya besar, apa saja bisa dia buat. Mau menukar undang-undang bisa, maksudnya undang-undang Omnibus Law yang masih prematur itu bisa disahkan. Undang-undang lain juga bisa. Akhirnya itu akibatnya kan. Kalau pemerintah itu tidak ada yang penyeimbangnya. Dan sebenarnya harus bersyukur masyarakat masih ada PKS yang sedikit penyeimbang kan, walaupun memang tidak bisa maksimal dalam melakukan koreksi ya. Karena bersuara keras pun PKS dia tidak bisa berbuat apa, karena keputusan final itu nanti di DPR RI itu undang-undang adalah voting. Kalau voting tentu seorang koalisi terbanyak yang akan menang kan. Nah itu masalahnya. Nah sebenarnya ya memang masyarakat juga harus cerdas. Jadi walaupun anggaplah tidak ada oposisi kan, tapi kalau masyarakatnya cerdas bisa dia akan melakukan koreksi dengan cara mereka. Cuma kan di Indonesia pemilih kita kan
masih perlu apa ya, pencerdasan politik kan itu kan. Nah, itu masalahnya. Berarti kita sudahi dulu yang tahun 2019, artinya sekarang di luarnya PKS dari pemerintah, artinya sebagai bentuk penyeimbang, ya, ada check and balance. Lalu untuk menghadapi 2024, ya, kalau kita lihat di 2024 ini kan banyak munculnya generasi milenial, ya, artinya banyak mereka yang berumur di bawah 28 tahun, di bawah 30 tahun itu ikut berpartisipasi dalam sebagai anggota legislatif di daerah masing-masing. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat selama ini, ya kan, yang dicalonkan oleh partai-partai politik itu, apakah itu memang mereka yang sudah dipersiapkan partai selama 5 tahun sebelumnya, atau hanya orang yang datang? Misalnya dia punya modal, dia punya basis suara, dia ikut daftar jadi anggota langsung dicalonkan. Itu bagaimana? Kalau di PKS sendiri itu bagaimana? Kalau di PKS kan ada proses kaderisasi. Ya. Nah, rata-rata kalau kader yang kita calonkan mayoritas kader kan. Ya. Memang tidak semua kader ya, karena kita tahu juga realitas di masyarakat itu ada tokoh masyarakat yang mereka mungkin sudah berbuat di masyarakat kan. Sehingga dia sangat layak untuk dicalonkan kan. Kenapa? Karena dia sudah berkhidmat di masyarakat walaupun selama ini dia tidak aktif di partai politik, dan perhatiannya, kepeduliannya pantas kita hargai, kita majukan ya. Kalau untuk kader kita sudah bina kan, kita berikan pendidikan politik kan. Itu ada lagi kan porsinya. Jadi kalau di PKS itu ada porsinya, ada porsi untuk milenial. Nggak salah tuh berapa persen ya, pokoknya dalam satu dapil tuh ada minimal satu gitu kan. Kalau dalam dapil itu ada banyak caleg, misalnya jatah caleg ada 10 saya kan, itu 2 saya kan. Nanti ada porsi untuk wanita kan, itu undang-undang kan, itu 30%. Ada porsi untuk tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu karena kita melihat tokoh masyarakat itu adalah orang yang sudah berkhidmat di masyarakat dan dia menunjukkan perhatiannya secara intens kan, dan masyarakat pun senang dengan dia karena dia punya kepedulian kan. Kemudian dia pun berminat untuk melanjutkan perjuangannya melalui politik kan, kita calonkan. Nah, jadi berimbang lah kan? Ada kader, ada tokoh masyarakat, ada milenial, ada perempuan. Berarti dalam menyongsong 2024 memang sudah ada porsi-porsinya Pak ya, siapa yang akan dicalonkan oleh partai PKS sesuai dengan kebutuhan ya tadi. Ya. Lalu juga dalam politik 2024 kan kita lihat ada muncul partai baru kan, Partai Gelora, yang kalau kita lihat komposisi pengurusnya itu kan rata-rata alumni PKS. Bahkan sampai disebut orang ini partai alumni PKS kan, karena ketua umumnya Andes Mata dulu juga merupakan mantan presiden PKS. Fahri Hamzah orang yang berpengaruh di PKS, bahkan hampir pengurusan di seluruh kabupaten kota juga alumni PKS banyak bergabung di Partai Gelora. Bagaimana melihat partai ini Pak? PKS sendiri melihat ke dalam Partai Gelora, apalagi nomor urutnya bersebelahan ya. Nomor 7 dan nomor 8 dan nomor 7. Ya sebenarnya kalau mungkin kalau tidak mewakili semua ya mungkin ya, tapi secara umum di PKS itu kita karena mungkin lama ya, berpolitik, masih lama tentu sesuai dengan mulai berdirinya kan. Memang kita merasa bahwa memang dalam bab koalisi itu tidak bisa misalnya nggak ini partai kesempalan PKS lalu kita tidak akan berkawan lagi, tidak ada. Karena memang betul teori mengatakan bahwa di dalam politik itu yang ada kepentingannya. Bisa jadi nanti setelah kawan-kawan Gelora masuk di parlemen, saya akan terjadi kerjasama. Apalagi kalau kepentingannya sama, pasti terjadi itu. Cuma paling-paling nanti yang banyak itu memang personal. Ada personal yang tidak suka, tidak itu tidak bisa, ya susah kita Tapi secara pola pikir harusnya kita ini
ya sama lah itu. Kadang-kadang kita berkoalisi dengan partai yang beda sekali ideologinya kan. Ya. Bisa malah. Kenapa dengan saudara kita yang mungkin sama-sama memperjuangkan Islam kita tidak bisa berkoalisi? Itu salah sekali gitu kan. Makanya kalau mayoritas kawan-kawan PKS buktinya kan kita kan tidak pernah ada yang menyebarkan isu-isu permusuhan, isu-isu yang malah kalaupun ada kawan-kawan di Gelora mengkritisi PKS kita diam saja. Cenderung kita tidak memberikan perlawanan ya. Dan tidak ada gunanya karena kita sadar mana suatu saat nanti kita akan bertemu ya. Kita akan berkenalan juga, kita akan satu kantor juga, kalau di parlemen satu kantor lah, akan di dewan kan. Ya. Bisa jadi mungkin akan satu perjuangan juga saat misalnya pilihan pilpresnya kan. Kalau dengan pilpres yang 20% kan, pasti partai-partai akan bergabung kan. Ya. Mencapai 20% kan. Bisa jadi akan bertemu juga. Walaupun tidak bertemu, ya tidak perlu bahwa partai itu kan tidak jadi permusuhan. Itu buktinya dengan partai-partai yang tidak seideologi pun kadang-kadang kita bisa kerjasama. Indonesia tidak bisa, para founding father kita lah mengajarkan gitu. Misalnya Soekarno dengan Agus Salim kan. Kemudian mungkin ada tokoh Nasrani dengan tokoh Islam, mereka saling berkomunikasi kan. Nah, bahkan mungkin dulu PKI dengan Masyumi pernah mungkin bekerjasama, kita tidak tahu ya. Tapi saya yakin ada lah periode-periode mereka saling bekerjasama kan, membangun negara kan. Jadi maka dalam politik kita harus berlapang dada ya. Harus banyak berlapang dada, harus banyak bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan. Tidak bisa kalau terlalu kaku, susah. Tidak akan bisa kita membangun negara yang luas ini, negara yang sangat beragam ini kan, tidak bisa. Memang harus di politik memang harus seperti itu. Memang tuntutannya seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang mau kita gali ya, kita cari tahu tentang gagasan seperti apa yang ingin ditawarkan oleh PKS. Tapi karena durasi juga membatasi Pak. Terakhir sebelum tutup kami mewakili mewakili masyarakat ingin bertanya, politik seperti apa yang akan diberikan oleh PKS pada pemilu 2024 nanti? Ya kita sama temanya di dua itu aja kan. Kita berkhidmat untuk masyarakat. Kemudian memang isu yang sangat dalam atau agak yang menonjol bagaimana membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Ini yang masalah yang sangat sekarang terasa ya. Tadi Ambo ke Laut Kuning itu dengan saudara mau pergi ke Jambi, gagal berangkat besok jadinya. Kenapa? Penumpangnya cuma 4 orang. Biasa penuh. Iya. Kita tanya kenapa? Emang sih itu orang gini Pak, tidak banyak orang melakukan perjalanan. Berarti kalau tidak banyak orang melakukan perjalanan, mobilitas, berarti ekonomi orang sedang berat, sedang sulit kan. Sehingga mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas transaksi. Saya yakin dalam waktu setahun ke depan akan lebih berat lagi kondisi Indonesia. Dan isu utama itu adalah bagaimana membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Jangan negeri ini dikuasai oleh 1-2 orang atau berapa orang saja, lalu masyarakat kita tidak dapat fasilitas, tidak dapat peluang untuk meningkatkan ekonominya karena sudah dikendalikan oleh orang-orang tertentu saja di negeri. Oke Pak, terima kasih untuk waktu yang singkat ini. Sebenarnya masih banyak, tapi itu sekurangnya bisa mewakili lah untuk masyarakat mengetahui tentang partai politik, karena kami lihat yang untuk caleg atau calon mungkin banyak pengetahuannya, tapi untuk partai itu kurang. Nah, jadi itu saja dulu untuk hari ini Pak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya itu dulu pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi hasil diskusi kita dengan Partai Keadilan Sosial, Partai Keadilan Sejahtera. Itu dalam episode 1, dan selanjutnya kita akan terus
mendatangi partai-partai politik yang ada di Sumatera Barat ini untuk sama-sama kita gali informasinya. Saya selaku Khalil Fajri selaku pembawa acara pada seminar ini mohon maaf apabila kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.